Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bisidqi wa nahana 'anil kidhbi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang agung ini, bulan Ramadan yang penuh berkah, bulan yang awalnya adalah rahmah, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah itqun minan nar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan istimewa karena di bulan inilah Allah mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan saum di siang harinya. Dan sebagaimana diketahui, kewajiban saum hanya ada di bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain. Saum adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkannya sejak dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Dalam saum inilah umat Islam dilatih untuk jujur. Mengapa? Sebab saum adalah ibadah batin, sehingga tidak ada yang mengetahui saum seseorang kecuali Allah. Seseorang yang saum bisa saja secara sembunyi-sembunyi makan atau minum dan tetap mengaku bahwa dirinya masih saum. Tetapi mengapa orang-orang yang saum tidak melakukan itu? Mengapa orang yang saum tetap menahan diri dari lapar dan dahaga sampai matahari terbenam? Meskipun seandainya ia makan atau minum, tidak ada orang yang tahu. Tentu saja mereka tidak makan dan minum karena saum melatih mereka untuk bersifat jujur. Meskipun tidak ada orang yang mengetahui, pasti Allah mengetahuinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana-mana. Demikian sebuah pepatah. Jujur adalah sifat yang wajib dimiliki oleh para nabi dan rasul, dan wajib diikuti oleh orang-orang yang beriman. Terkait dengan kejujuran ini, Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannati, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqan, wa iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri, wa innal fujura yahdi ilan nari, wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban." Hendaklah kalian selalu jujur, karena kejujuran menuntun kepada kebajikan, dan kebajikan menuntun kepada surga. Sesungguhnya seseorang yang jujur ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan janganlah kalian berdusta, karena dusta itu menuntun jalan menuju kejahatan, dan kejahatan itu menuntun seseorang menuju neraka. Sesungguhnya seseorang yang berdusta ditulis di sisi Allah sebagai pendusta. Di akhirat, orang yang jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur dan akan dimasukkan ke dalam surga. Di dunia, orang yang jujur akan dipercaya banyak orang. Orang yang berbisnis dengan kejujuran akan disenangi orang lain, dan orang akan merasa beruntung berbisnis dengannya. Seorang pejabat yang jujur akan dicintai rakyatnya, sehingga meskipun ia sudah tidak lagi menduduki jabatannya, tetapi rakyat tetap cinta kepadanya. Seorang pegawai yang jujur akan disukai oleh atasannya. Seorang suami yang jujur akan semakin dicintai oleh istri, dan begitu sebaliknya. Bersifat jujur bukan hanya semata-mata kewajiban kita, akan tetapi
Bersifat jujur adalah kebutuhan kita. Sebab di dunia ini kejujuran akan membawa kepada keberuntungan, sedangkan di akhirat kejujuran akan mengantarkan kepada surga. Dahulu Rasulullah SAW pun diimani oleh para sahabat adalah karena kejujuran beliau. Seandainya beliau bukan orang yang jujur, tentu tidak ada yang beriman kepada beliau, karena apa yang beliau katakan selalu bertentangan dengan hawa nafsu dan bertentangan dengan adat yang berlaku. Tetapi karena beliau sejak kecil terkenal sebagai Al-Amin atau orang yang bisa dipercaya, maka semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sebaliknya orang yang pendusta tentu tidak disukai oleh banyak orang. Sekali orang merasa ditipu seumur hidup, ia tidak akan dipercaya lagi. Satu kedustaan akan diikuti oleh kedustaan-kedustaan berikutnya, hingga si pendusta bingung akan berdusta bagaimana lagi tatkala kedustaannya telah diketahui oleh orang banyak. Orang yang pendusta di akhirat akan ditempatkan di neraka. Bahkan lebih dari itu, dusta adalah salah satu dari ciri-ciri orang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzdzaba, wa idza tumina khana, wa idza wa'ada akhlafa. Tanda orang munafik itu ada 3. Apabila ia berbicara dusta, apabila ia dipercaya khianat, dan apabila ia berjanji mengingkari. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis tadi, maka dusta adalah salah satu sifat orang munafik. Sedangkan orang munafik sangat dicela di dalam agama Islam. Allah mengancam orang munafik dalam firman-Nya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasyira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Alangkah beratnya dosa dusta. Di akhirat kelak dia diancam dengan api neraka, bahkan neraka yang paling bawah. Dan bagaimanakah hukuman pendusta di dunia? Di dunia, orang yang suka berdusta tidak akan dipercaya. Jika ia berbisnis, maka orang yang diajaknya berbisnis akan menolak. Jika dia berbicara, maka orang enggan mendengarkannya. Di dalam rumah tangga saja, istri dan anak-anaknya tidak percaya kepadanya. Jika ia jadi pejabat, maka ia akan dibenci rakyatnya. Dan jika sudah turun, akan dicemooh oleh orang-orang di sekitarnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, begitu pentingnya jujur, sehingga Rasulullah SAW bersabda, qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu meskipun terasa pahit. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Maksudnya, meskipun akibat dari kita mengatakan kebenaran itu pahit bagi kita, tetapi kita tetap diperintahkan untuk mengatakannya. Kadangkala orang yang berkata jujur akan mendapatkan musuh yang banyak. Kadang orang yang berkata jujur dianggap sebagai penghalang rencana-rencana busuk orang-orang tertentu. Tetapi apapun yang terjadi, kejujuran harus dipegang erat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida." Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa ayat 9. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, begitu pentingnya kejujuran, betapa dahsyatnya power of jujur. Di akhirat kejujuran akan mengantarkan kita ke surga. Di dunia kejujuran akan membuat kita bernasib mujur. Sementara itu dusta dan kebohongan hanya menjerumuskan pelakunya menuju neraka. Karena itu, di bulan suci ini kita telah dilatih untuk jujur dengan melaksanakan perintah saum. Kita jujur sehingga dalam kondisi apapun, meskipun kita sangat lapar dan dahaga,
serta tidak ada orang yang melihat kita, tetapi kita tetap mempertahankan saum kita. Kita tidak membatalkan saum meskipun tidak ada orang yang mengetahui. Berangkat dari sana, mestinya kita juga jujur di luar bulan Ramadan. Dan semoga dengan kejujuran itu kita akan memperoleh keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Kalaulah pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Tetapi kalau lidah melukai hati, hendak kemana obat kan dicari. Semoga Allah menjadikan kita orang yang jujur dan menjauhkan kita dari sifat pendusta. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.